Kesalahan besar PKC klaim AS naikkan tarif menjadi 245%, Gedung Putih membantah. Media daratan China dan media sosial dipenuhi dengan rumor bahwa AS telah memberlakukan tarif sebesar 245% untuk semua produk China, yang menyalahartikan strategi perdagangan Presiden Trump dan memicu kebingungan. Gedung Putih membantah rumor tersebut, mengatakan kepada Fox News bahwa tarif 245% hanya berlaku untuk ekspor tertentu dari China, bukan semua produk. Gedung Putih menekankan bahwa tarif ini bukanlah kebijakan baru maupun respon atas tuntutan Beijing, yang diantaranya mencakup penunjukan negosiator utama AS, menyelaraskan posisi AS dengan sikap PKC terhadap Taiwan, serta menunjukkan rasa hormat kepada PKC. Secara rinci, lembar fakta Gedung Putih yang dirilis pada hari Selasa berjudul Presiden Donald J. Trump menjamin keamanan nasional dan ketahanan ekonomi melalui tindakan pasal 232 terhadap mineral kritis olahan dan produk turunannya, menjelaskan rincian tarif tersebut. Dijelaskan bahwa impor dari China menghadapi bea masuk hingga 245% sebagai akibat dari tindakan balasan PKC. Langkah-langkah tersebut mencakup tarif balasan sebesar 125%, tarif 20% yang terkait dengan masuknya fentanyl ke AS, serta tarif pasal 301 yang berkisar antara 7,5% hingga 100% untuk barang-barang tertentu. Gedung Putih mencatat bahwa meskipun tarif terhadap negara lain telah ditangguhkan, pembalasan dari Beijing membuatnya dikecualikan dari pengecualian tersebut. Pada tanggal 2 April Presiden Trump memberlakukan tarif 10% untuk semua negara, dengan tarif yang lebih tinggi bagi negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar terhadap AS. Lebih dari 75 negara, tidak termasuk PKC karena sikap pembalasannya, kini sedang merundingkan perjanjian dagang baru dengan Washington, yang telah menangguhkan tarif yang lebih tinggi bagi mereka. Gedung Putih menekankan bahwa setiap kenaikan tarif harus melalui proses ketat, yang mengharuskan adanya perintah eksekutif presiden secara resmi dan publikasi di Federal Register dengan rincian seperti tanggal efektif, bukan hanya sekadar lembar fakta. Pada hari Selasa, tanggal 15 April juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan pernyataan terbaru dari Presiden Trump, yang menegaskan bahwa posisi AS lebih kuat. Ia mengatakan, bola ada di tangan China. China perlu membuat kesepakatan dengan kita. Kita tidak perlu membuat kesepakatan dengan mereka. Tidak ada perbedaan antara China dan negara lain, kecuali China jauh lebih besar. Dan China menginginkan apa yang kita miliki, konsumen Amerika. Atau dengan kata lain, mereka membutuhkan uang kita. Kesalahan Beijing ini telah memicu badai. Portal-portal China dan Weibo dibanjiri dengan klaim palsu tentang tarif menyeluruh sebesar 245%, yang menyesatkan publik pada hari Rabu. Media milik negara PKC menyebutnya sebagai lelucon internasional dan permainan kata-kata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, menegaskan kembali pernyataannya dalam konferensi pers. Perang tarif dan perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang. China tidak ingin berperang, tetapi kami tidak takut untuk berperang. Wartawan Epoch Times tidak menemukan liputan media AS yang menyebutkan tarif komprehensif 245% sebelum media China membesar-besarkan cerita ini. Para analis menyatakan bahwa PKC menekan daya beli dan kesejahteraan domestik sambil mensubsidi ekspor untuk menjatuhkan harga pasar global. Sementara itu, pendapatan ekspor yang membengkak mendanai industri favorit, teknologi baru, dan pembangunan militer besar-besaran. Jadi, apa tujuan akhir Presiden Trump? Wakil Presiden J.D. Vance merangkumnya di platform X. Presiden Trump menginginkan perdamaian, tetapi juga menginginkan perdagangan yang adil dan kemandirian yang lebih besar bagi ekonomi Amerika.